Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Adia Ramaningsih dengan NIM K4521001. Yang kedua ada Anandayu Galuh Pramesti Rajati dengan NIM K4521006. Yang ketiga ada Evia Khairunisa dengan NIM K4521036. Yang keempat ada Nabila Prawita Siwi dengan NIM K4521061. Dan yang kelima ada Nabila Putri Ramadhani dengan NIM K4521062. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang clean water and sanitation. Nah, berikut adalah poster dari kelompok kami mengenai clean water and sanitation. Pendahuluan. Sanitasi diartikan sebagai suatu cara atau upaya manusia dalam mengelola lingkungan atau fisik yang dapat menjamin kesehatannya. Dengan kata lain, sanitasi juga berarti sebagai upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah atau terhindar dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan, terutama kebersihan air. Dikutip dari Do Subuh dan Somole pada tahun 2020. Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih, maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Dikutip dari Elysia pada tahun 2018. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada presentasi kali ini kita memiliki data pendukung, yaitu menurut Elysia F pada tahun 2018, air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Saat ini diperkirakan 1,1 miliar orang tidak memiliki akses pasokan air bersih dan 2,6 miliar orang kekurangan sanitasi yang memadai, dikutip dari UNICEF dan WHO pada tahun 2004. Bahkan setiap harinya, hampir 1.000 anak meninggal dunia dikarenakan buruknya kualitas air dan sanitasi. Dikutip dari PBB tahun 2015. Nah, hal-hal yang menurut kita sepele, nyatanya berdampak besar kepada kehidupan di masa depan. Jika hanya dengan satu permasalahan ini mampu menewaskan 1.000 anak per harinya, bagaimana kehidupan manusia yang akan datang? So, hal itu akan menjadi PR penting bagi generasi muda saat ini. Hai, aku Evia yang akan membahas tentang mengapa sih bahasan ini penting, karena bahasan ini menyebabkan kita mengetahui tentang bakteri yang menjadi penyebab dari segala penyakit. Penyebabnya itu bakteri patogen yang kemungkinan terdapat dalam air akibat kontaminasi kotoran manusia atau hewan berdarah panas. Ialah ada 4 bakteri menurut Silma Naimah tahun 2021. Yang pertama, Escherichia coli. Bakteri ini ditemukan di usus besar manusia. Umumnya bakteri ini tidak berbahaya, tetapi ada jenis bakteri E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan menyebabkan penyakit diare parah. Yang kedua, Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebabkan penyakit TBC atau yang sering kita dengar dengan tuberkulosis, yang paling sering menyerang paru-paru. Namun, ada organ tubuh lain juga dapat terserang, antara lain tulang belakang, kelenjar getah bening, kulit, ginjal, dan selaput otak. Yang ketiga, virus dengue. Virus ini menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat atau yang terakhir, Salmonella typhi. Bakteri ini menyebabkan infeksi salmonella, yaitu penyakit yang menyerang saluran usus. Bakteri ini hidup dan berkembang di usus binatang maupun manusia, menyebar dan menular melalui kotoran, makanan maupun minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Akibat dari sanitasi ini, ada beberapa penyakit yang terbentuk. Yang pertama ada TBC atau yang kita kenal sebagai penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada diare yang disebabkan oleh
virus Escherichia coli, dan yang ketiga ada virus dengue atau kita sebut dengan demam berdarah. Penyakit virus ini disebabkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Biasanya orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang lebih besar terserangnya penyakit lebih parah. Dan yang keempat ada virus Salmonella typhi yang menyebabkan virus tifus, yang menyebabkan penyakit tifus. Karena bakteri ini mudah menyebar melalui air dan makanan yang sudah terkontaminasi. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah upaya pencegahan. Yang pertama, jangan menebang pohon secara sembarangan. Hal ini dikarenakan pohon itu memiliki daya serap air yang tinggi, sehingga pohon itu bisa dijadikan sebagai resapan air. Jika di sekitar pohon-pohon atau resapan air tersebut ada sumur, maka kualitas air yang dihasilkan pun baik dan airnya pun melimpah. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sudah kita ketahui bahwa sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit untuk diuraikan. Butuh waktu berpuluh hingga ratusan tahun untuk menguraikan sampah tersebut. Maka dari itu perlu juga pemisahan antara sampah organik dan anorganik, dan diharapkan kita dapat melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga ada mengolah limbah pabrik. Melakukan pengolahan sebelum akhirnya dibuang ke sungai agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem sungai. Yang keempat, mematikan keran jika tidak digunakan. Dan yang kelima, saat melakukan BAB tidak sembarangan atau BAB pada tempatnya. Jika BAB dilakukan secara sembarangan, maka akan terjadi kuman-kuman itu bisa misalnya saat digunakan untuk air minum air sungainya, maka hal itu dapat menyebabkan diare ataupun juga stunting. Sekian dan ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.